Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Gibran Ramadan Saya Bagas Prakoso. Dan saya Hanif Maliki Akbar. dari kelompok 6. Ingin membahas dialog berbasis pengisian borang. Apa itu dialog berbasis pengisian borang? Teknik dialog berbasis pengisian borang form filling dialog merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari di mana pengguna akan dihadapkan pada suatu borang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan. Tampilan pada layar monitor yang mencerminkan struktur data masukan yang diberikan oleh sistem, kejelasan perancangan, dan penyajiannya secara visual pada layar monitor. Nah, menu adalah dialog yang menampilkan sejumlah alternatif pilihan yang dapat dipilih pengguna dengan cara tertentu pada setiap daur aktivitas. Borang adalah tampilan dari sejumlah persyaratan requirement yang menampilkan sejumlah pilihan dan berbagai nilai parameter yang telah ditentukan dan diintegrasikan ke dalam sebuah tampilan pada layar. Struktur dan organisasi. Kualitas antarmuka berbasis pengisian borang tergantung kepada 3 aspek tampilan pada layar. 1. Struktur data dan masukan yang diperlukan oleh sistem. 2. Kejelasan perancangan dan penyajiannya secara visual pada layar. 3. Derajat kebenaran dan kehandalan penerimaan data masukan oleh program lewat berbasis fasilitas dan derajat kebenaran kehandalan penerima data masukan oleh program lewat berbasis fasilitas pemasukan data yang ada di dalam borang. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan sarana dialog pengisian borang. Mungkin bisa dibilang termasuk aspek-aspek interaksinya. Pengisian borang hampir dilakukan oleh setiap orang sepanjang hidup mereka. Antarmuka berbasis pengisian borang adalah jenis antarmuka yang menggunakan metafor borang yang mengisi data ke komputer. Contohnya, nah di sini saya akan membagikan menjadi 10 beberapa halnya. 1. Adanya pembatasan agar pengguna tidak dapat mengakses semua tampilan yang ada di layar. 2. Batasan pada medan dapat ditentukan untuk mempunyai panjang yang tetap atau berubah menggunakan format bebas atau tertentu. 3. Isi medan. Pengguna biasanya mempunyai sejumlah gambaran tentang isi medan yang diperbolehkan. Petunjuk pengisian dapat juga ditampilkan sebagai bagian dari tampilan. 4. Medan opsional. Beberapa medan isian dapat bersifat opsional. 5. Default. Dalam medan isian dimungkinkan adanya default, maka jika terdapat akan ditentukan tempat apakah dapat diakses atau tidak. 6. Bantuan help. Menunjukkan cara pengisian borang atau sebaliknya ditambahkan, tetapi harus terpisah dari bentuk dasar borang. 7. Medan penghentian. Memasukkan data dalam medan dapat diakhiri dengan jalan menekan tombol enter atau return. 8. Navigasi. Kursor dapat bergerak di sekeliling layar dengan menekan tombol tab dengan urutan yang tetap. 9. Pembetulan kesalahan. Pengguna dapat membetulkan kesalahan menggunakan tombol backspace. 10. Penyelesaian. Perlu diperhatikan cara yang digunakan untuk memberitahu pengguna bahwa seluruh proses pengisian telah selesai. Dialog berbasis pengisian borang grafis. Tujuan dari digunanya komponen tampilan adalah agar pengguna dapat mengisikan data pada layar tampilan semudah dan secepat pengisian borang kertas. Komponen tampilan yang dapat digunakan pada borang antara lain medan data atau medan teks, list box, combo box, spin box, editor box, dan lain-lain. Validasi isian. Untuk menghindari akibat fatal akibat kesalahan dalam proses pengisian borang, untuk hal-hal yang sifatnya serius, isian dari pengguna perlu divalidasi secara teknis. Validasi dapat dilakukan dengan cara setiap kali pengguna selesai mengisi suatu isian, segera setelah tombol enter ditekan atau ketika berpindah ke isian berikutnya. Validasi isian langsung dilakukan. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan secara teknisnya. Validasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Keuntungan dan kerugian dialog berbasis pengisian borang. Nah, keuntungannya
Pengguna sudah terbiasa atau pengisian borang, isian data yang disederhanakan, beban memori rendah, strukturnya jelas, perancangan yang mudah, tersedia berbagai piranti bantu perancangan tampilan. Kerugiannya seringkali lambat, memakan ruang layar, tidak cocok untuk pemilihan perintah atau instruksi, memerlukan pengontrol kursor, mekanisme navigasinya tidak terlihat secara eksplisit, memerlukan suatu bentuk pelatihan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucap, atau kesalahan teks. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian, stay healthy, stay safe, stay at home. Terima kasih.